Hai semua, selamat bergabung di Add to Watchlist, dimana kita akan selalu membahas tentang film atau series TV shows dan berbagi opini. Apakah film ini layak buat ditonton atau enggak? Tapi semua itu balik lagi ya sama kalian. Minggu ini pasti kalian senang banget dengar kabar bahwa bioskop kembali buka. Duh, pasti kangen banget ya sama yang namanya teater. Emang beda sih vibe nonton di rumah dan nonton di bioskop, apalagi nonton film Come Play. Yap, hari ini gue akan review film horror thriller yang sudah tayang di bioskop Indonesia 2 Desember pekan ini. Come Play ditulis dan disutradarai oleh Jacob Chase, film yang menceritakan seorang anak yang kesepian dan berbeda dari orang lain. Dia ingin memiliki seorang teman dan hanya mencari hiburan dari gadget yang dimilikinya. Film ini dibintangi oleh Gillian Jacobs sebagai Sarah, John Gallagher Jr. sebagai Marty, Ezzy Robert Stone sebagai Oliver, Winslow Fegley sebagai Byron. Dalam kisahnya, kedua orang tua tersebut mau melindungi putra kecil mereka dari Larry, sang monster malam yang jahat yang memangsa kepolosan anak-anak. Seperti apa sih kisah filmnya? Let's get it started. Sebelum gue mulai, spoiler alert ya guys. Buat yang gak mau dengerin bisa langsung aja nonton review filmnya di menit berikut. Bermula dari kisah anak autis yang tidak bisa berbicara dan hanya berkomunikasi melalui smartphone. Dia bersekolah dan sebagian besar diasuh oleh ibunya. Sementara ayahnya, Marty, menghabiskan banyak waktunya untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Awalnya kita diberi gambaran bahwa Oliver memiliki sebuah kekurangan dan berakhir terbuli oleh teman sekelasnya Byron. Byron dan teman-temannya menemukan Oliver berada di sebuah lapangan yang kemudian Byron membuang HP milik Oliver dan dilempar entah kemana. Dan pada malam itu ayahnya baru pulang dan berikan Oliver tablet baru yang menimbulkan pertengkaran antara Sarah dan Marty yang membuat Marty keluar dari rumah. Kejanggalan pun bermula ketika Oliver melihat sebuah aplikasi dari gadget yang tiba-tiba muncul, yaitu Misunderstood Monster, yang menceritakan kisah seorang monster bernama Larry yang hanya menginginkan teman. Hal-hal aneh mulai terjadi seketika Oliver membaca kisah tersebut dan lampu di kamarnya mati dengan sendirinya. Begitu pula saat dia mulai mencoba filter dalam sebuah aplikasi dan muncul wajah kedua yang membuatnya terkejut. Suatu malam Sarah mengatur acara untuk sleepover agar anaknya bisa lebih bersosialisasi. Oliver sengaja menyembunyikan gadget yang diberi ayahnya karena dia takut akan monster yang ada di dalamnya. Namun saat semua akan tertidur, ia membuat suara yang mengganggu menurut teman-temannya dan menatap ke satu lemari di mana salah seorang temannya malah menemukan gadget tersebut. Mereka pun menemukan hal yang sama, yaitu sebuah cerita tentang monster Larry dan membacanya yang malah semakin mengejek Oliver di saat lampu-lampu kamar berkedip hingga mereka membuka kamera dan menemukan sosok Larry. Byron gak percaya akan hal tersebut dan mendekati sosok yang terlihat di sudut kamar itu, akan tapi Larry mendorong meja dan menyerang Byron. Orang tua mereka pun kembali menjemput dan Oliver disalahkan atas kejadian tersebut dan malah dianggap sebagai anak yang aneh dan berbahaya. Di hari berikutnya, Sarah mengalami hal yang sama, di mana semua kisah monster Larry itu tiba-tiba muncul dan lampu rumahnya mulai berkedip-kedip. Dan mengetahui tujuan monster tersebut untuk membawa Oliver bersamanya, dia akhirnya khawatir dan menjemput Oliver untuk pindah ke rumah ayahnya Marty. Marty awalnya menganggap ini semua hanya stres yang dialami Sarah karena telah meninggalkannya. Dan ia membawa Oliver untuk ikut bekerja bersamanya agar Sarah bisa beristirahat. Pada saat itu, Larry pun mendatangi dan ingin merebut Oliver darinya. Barulah dia percaya dengan situasi apa yang sebenarnya terjadi. Mereka akhirnya memecahkan tablet yang ada sehingga Larry tidak akan mengganggu lagi dan berpikir jika semuanya itu telah berakhir. Jennifer, orang tua Byron, menelpon Sarah dan menceritakan bahwa Byron trauma dan tidak berbicara sampai 2 hari. Pada saat mereka tiba di rumah Byron, akhirnya Byron pun menceritakan bahwa semua itu terjadi karena Larry, bukan Oliver. Larry pun semakin kesal dan mencoba mencari cara untuk merebut Oliver dan menyerang Marty di tempat kerjanya sehingga ia mengalami kecelakaan. Larry kembali menyerang rumah di mana Oliver berada dan Sarah dengan segala cara melindungi anak kesayangannya dengan membuang semua sumber listrik. Karena itulah cara Larry berkomunikasi. Oliver dengan cukup pintar mengajak Sarah dengan berkata, "Feel." Untuk menyelamatkan diri mereka. Beberapa saat setelah mereka berpikir berhasil menghindar dari Larry, ada sebuah ponsel yang tergeletak di tengah lapangan yang membuat Larry memiliki aksesnya kembali untuk menyerang Oliver dan Sarah. Namun mereka terpisah saat berlari. Apakah sang monster berhasil mendapatkan Oliver dan mencelakai semua orang yang berusaha menghalanginya? Ini dia review gue tentang film ini. Sebenarnya film ini kelihatan terinspirasi dari film Babadook ya.
dimana kisahnya juga melihat si monster, kita nggak bisa lepas darinya, dan monsternya juga udah creepy banget, kayak terkutuk banget lah. Tapi Camplay ini kasih kita CGI yang cukup mengecewakan, beda banget sama Babadook. Kisahnya yang menarik tapi eksekusinya kurang bagus menurut gua. Maksudnya semua ceritanya itu udah tergeletak di sana. Gue suka flow drama yang mereka tampilin, tapi mereka nggak menghubungkan kisahnya dengan cara yang setidaknya memuaskan gitu, atau yang gak bisa ditebak at least. I really wait for the jump scare, but turns out I was so chill for the whole movie. Gue tuh tipikal orang yang cukup takut kalau nonton horor. Kalau ini sih menurut gue drama thriller sih. Meskipun ini juga bisa jadi family friendly untuk sebuah film horor ya, karena emang filmnya sendiri benar-benar kurang nyuguhin X factor yang dibutuhin dalam sebuah film horor. Untuk actingnya sendiri gue nggak punya problem sih sama actingnya Oliver dan Byron, they were great. Tapi untuk aktingnya John dan Julian di film ini, gue cuma bisa bilang it's not their best, but at least they manage. Plot akhir ceritanya di kisah ini sendiri itu menurut gue dramanya dapat banget. Mungkin yang cukup nolong itu background musiknya. Dari semuanya entah kenapa gue cuma suka awal dan ending. Cuma sayang banget film ini nggak dinavigasiin dengan baik, padahal menurut gue trailernya sendiri cukup menjanjikan. Buat gue film ini cocok buat ditonton di rumah kalau lagi pengen film horor dan gak bikin mimpi buruk. Untuk nonton di bioskop sih a big no. Buat kalian yang belum pernah nonton, langsung deh kalian nonton filmnya di Amazon Prime Video. Atau untuk cinema lovers yang udah kangen banget sama bioskop, boleh dicoba. Mungkin vibe-nya bakal berubah. Pasti gue akan selalu bawain film rekomendasi yang diusahain terbaik atau bisa jadi yang terburuk untuk para cinema lovers. Like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan episode kita selanjutnya. Gue Novi, sampai jumpa di episode selanjutnya at To Watch List, presented by Cinema Hats.